Di sini ya saya akan mengulas tentang kendaraan yang paling irit dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Mirage. Mobil ini tuh sangat enak, sangat nyaman, sangat irit sekali, namun kurang peminatnya. Untuk Anda pemilik kendaraan atau yang akan beli kendaraan, khususnya mobil kecil, bisa saya rekomendasikan untuk beli mobil Mirage. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan di Mitsubishi Mirage ini. Nah, daripada Anda beli kendaraan yang sekelasnya ya, Jazz mungkin harga di bawah 80-an, kemudian Sirion, Splash atau Agya Ayla. Nah, ini mobil yang paling nyaman dari Mitsubishi, paling irit. Coba Anda buktikan, mungkin Anda punya teman mobilnya Mitsubishi Mirage dikendarai dalam 1 minggu, pasti akan kaget Anda. Mobilnya pakai bensin, serasa pakai motor ya. Jadi pakai mobil tapi serasa itu pakai motor karena saking iritnya. Nah, mobil ini itu tahun 2014 ya. 2014, tipenya itu tipe Exit ya. Jadi mobil ini sudah menggunakan tombol, jadi untuk tinggal kunci, tinggal pencet seperti ini ya. Ini termasuk tipe tertinggi setelah Sport. Ada lagi yang tipe GLS dan tipe GLX. Itu yang paling rendah. Coba kita masuk ke dalam, tinggal pencet ini. Kuncinya kita bawa ya, dalamnya sudah terbuka. Nah, ini Mirage tahun 2014. Dia sudah pakai tombol. Kemudian kilometernya ini 129.459. Jadi jangan terkecoh sama kilometer ya. Kilometer tinggi nggak apa-apa, yang penting kondisi barangnya itu masih mulus seperti ini. Nah, setirnya ini juga masih mulus, berarti mobilnya ini dipakai tapi tidak terlalu sering. Jadi kalau Anda melihat setirnya ini sudah pada botak, berarti mobil ini sudah jelek. Mungkin kilometernya rendah di bawah 80.000, mungkin 60-70, tapi setirnya ini pada botak. Nah, itu bukan rekomendasi untuk dibeli, ditinggalkan saja. Mungkin untuk odometernya ini itu sudah di reset ya. Nah, ini mobil paling irit dan tidak ada keluhan atau kendala untuk mobil ini. Kita masuk ke interior ya. Interiornya yang tipe X itu seperti ini, jadi dia tidak menggunakan kunci. Kalau yang tipe GLS ya atau GLX dia menggunakan kunci, tapi yang tipe Exit dia sudah menggunakan tombol. Nah, ini untuk audionya. Nah, audio di Mirage ini itu enak ya, empuk, jeduk-jeduk. Jadi subwoofernya itu kalau nggak ditambah itu sudah oke, sudah mantep lah. Jadi ini bagian kursinya. Jadi ini tipe yang Matic ya. Jadi tipe Exit itu Matic. Jadi lebih irit, lebih nyaman untuk kendaraan mobil Matic. Nah, ini untuk posisi bagian belakangnya, joknya ya. Ini belum disalonkan. Nah, tapi kondisinya sangat bersih sekali. Juga plafon-plafonnya juga sangat bersih. Sudah 7 tahun ya, dari 2014 ini. Merek 2014 dan sekarang 2021, sudah 7 tahun. Kilometernya 100.000. Nah, ini kemarin dapat harga itu sekitar 83 juta guys. Nah, ini kondisi barangnya seperti ini. Ini kita habis cuci jadi kempling ya. Tapi kalau dari lihat bawah, nah ini seperti ini. Biasalah mobil kecil, nah pasti garuk-garuk ya. Jadi habis dicat garuk-garuk juga. Kalau yang tipe GLS atau GLX itu nggak ada fog lampnya ya, dan juga bagian belakang sini itu tidak ada spoilernya. Nah, namun untuk yang tipe Exit, yang tipe bawahnya Sport itu sudah ada spoilernya, sudah ada fog lampnya. Jadi untuk Anda yang mau beli kendaraan kecil dengan budget di bawah 100 juta, saya sarankan agar Anda beli mobil yang satu ini, Mitsubishi Mirage, daripada Anda beli Jazz kemudian beli kendaraan yang lainnya
ya. Agya Ayla 2017-2018 harganya itu di bawah 100 juta. Nah, ini paling mantep, ini paling irit, paling tarikannya maknyus dengan all matic CVT, kemudian juga apa ya, antep, dinaiki dengan kecepatan 120 km/jam di tol itu antep, nggak ngeleang ya. Jadi mantep lah untuk mobil Mitsubishi ini. Kita coba hidupkan. Nah, kita tinggal pakai yang di bawah sini ya guys. Nah, kita bawa, kemudian tekan pertama ini ACC, kemudian tekan kedua ini dia on, dan tekan ketiga kalinya sambil kita injak pedal rem starter. Kita dengarkan suara mesinnya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ya ketika membeli kendaraan second ya, khususnya Mitsubishi Mirage ini, itu pastikan satu, kondisi bannya nggak gundul, tengah-tengah lah, wajar. Kemudian cek bagian bawah, mungkin chassisnya pelah melengkung, pernah nabrak atau tidak. Kemudian yang ketiga, kondisi mesinnya bagaimana, apakah ada rembesan, kebocoran. Kalau rembesan dikit itu wajar. Yang tidak wajar itu bagaimana kalau kondisi mesinnya itu ya banyak lem atau pernah dibongkar. Kita lihat nanti. Nah, ini untuk kondisi mesinnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan, meskipun kotor seperti ini itu tidak apa-apa, karena mungkin pemiliknya itu jarang rawat mesin, atau memang kondisi hujan seperti ini jadi kotor. Yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi dari lem-lem yang nempel di engine-nya seperti ini. Nah, ini adalah lem dari cover klep ke silinder head. Nah, kalau seperti ini tuh belum pernah sama sekali dibongkar karena lemnya masih asli. Kemudian dari perpak-perpaknya ya, kemudian dari sini, nah di sini terlihat ya, silinder headnya belum pernah ada pembongkaran atau lem baru, jadi masih original pabrik, belum pernah ada pembongkaran mesin. Bedanya juga terlihat di sini untuk radiatornya sini. Nah, itu juga ada lem, yang dapat sana juga biasanya ada lem-lemnya, entah itu lem tribon merah atau lem tribon yang abu-abu itu. Kemudian bagian lagi sini, nah terlihat ya, karena ini dia menggunakan timing chain. Nah, terlihat di sini bagian bawah itu juga tidak ada rembesan, dia garing keringnya. Nah, itu jadi mobil 2014 ini kilometernya 129.000, tapi tidak ada kendala di mesinnya. Jadi sangat rekomendasi untuk Anda para yang mau beli mobil, khususnya mobil kecil, cocok untuk anak Anda yang cewek untuk kuliah atau untuk kerja, karena sangat irit sekali. Kapan-kapan kita akan bahas kekurangan-kekurangan atau komponen yang sering rusak di Mitsubishi Mirage ini ya. Bisa jadi nanti kita akan bahas tuntas yang sering terjadi kerusakan karena memang usia dari kendaraan itu, bukan memang partnya yang jelek, tapi usia spare part yang memang sudah waktunya ganti. Oke, terima kasih. Kita review ulang untuk komponen apa saja yang nanti sering rusak di kendaraan Mitsubishi Mirage ini. Salam otomotif.